Halo, selamat datang kembali di Ida Explore Insider Channel. Kita masuk ke video ke part 2 ya. Kita langsung aja. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau misalkan terdengar ada sedikit background suara hujan dan suara petir yang menggelegar. Jadi kalau saya kaget, mohon dimaafkan ya. Oke, yang pertama adalah SSIA. SSIA di hari Jumat kemarin kembali menguat 5,1%. Nah ini setelah koreksi lumayan ya, sudah sekitar hampir dari mulai di tanggal 7 Februari kemarin ya, satu bulan dia turun. Ini juga mengalami penguatan lagi. Ini sudah boleh diperhatikan kembali ya kalau masih bertahan di atas 408 untuk SSIA-nya. Ini kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 408 dan targetnya sendiri adalah di top boxnya atau di harga 446. Tapi kalau ternyata dia tembusin lagi 446 dan bisa bertahan di atasnya, targetnya adalah kembali ke target semulanya di 520. Selanjutnya adalah BES. BES juga kembali menguat ya. Dia masih bertahan di atas EMA 100 atau untuk saat ini masih ada support di bawahnya yaitu di harga 141. Nah, ini juga sudah boleh diperhatikan kembali untuk di minggu depan kalau dia kembali menguat. Kalau misalkan dia jalan lagi atau kembali menguat di minggu depan, targetnya di 151 dulu ya untuk BES. Ya, selanjutnya adalah UFO. UFO sudah sempat menembus 234 ya. Ini targetnya sudah kena dari kita bahas dari tanggal 20 Februari kemarin. Nah, ini kalau misalkan lanjut, next targetnya adalah di 242. Tapi kalau misalkan koreksi selama dia bertahan di atas 224, ini masih boleh di hold dulu. Nah, tapi kalau misalkan dia langsung jalan lagi ya, kalau misalkan mudah-mudahan bisa tembus 224 atau bahkan bisa ke 260. Kita doakan aja. Next adalah Ken. Nah, untuk Ken masih bertahan ya di atas support 525, close di harga 535. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya. Ini kalau misalkan kembali menguat lagi, targetnya masih sama ya. Untuk saat ini adalah di resisten 575 dan juga masih ada resisten 580. Targetnya masih di 600 untuk saat ini. Selanjutnya adalah Doit. Doit ini bagus sekali di hari Jumat kemarin dia berhasil break out of box 258, close di harga 302 dan masih bertahan di atasnya. Nah, ini untuk di minggu depan kalau dia lanjut targetnya adalah di 316 ya. Untuk Doit mudah-mudahan bisa kena targetnya atau bahkan mudah-mudahan bisa ke 326, kita doakan aja. Selanjutnya adalah Adro. Adro ini masih bertahan di atas 2880 atau closing di 2890. Ini masih boleh dipantau pergerakannya di minggu depan. Targetnya adalah di 3040. Kalau tembus masih ada resisten di 3250 dan target di atasnya adalah di 3290. Next adalah ITMG. ITMG posisinya masih oke dan masih bertahan di atas top box 35.950. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Targetnya masih di 37.575. Tapi dia harus dapetin resisten dulu 37.025-nya. Selanjutnya adalah UNTR. UNTR juga di hari Jumat kemarin sempat mencoba untuk menembus top box di 25.200 tapi nggak tembus. Dia closing di harga 24.940 ya. 29.950. Nah, ini kalau dia berhasil tembus ya 25.200 dan 25.375. Targetnya adalah di harga 26.775. Mudah-mudahan kena ya untuk UNTR. Ini kalau dia berhasil breakout kita doakan aja. Selanjutnya adalah Toba. Toba mencoba menembus resisten 560 tapi masih belum berhasil. Ini juga masih boleh dipantau ya di minggu depan karena pertahanan dari support harga 540 ini cukup kuat. Mudah-mudahan nggak ditembus ya. Nah, ini kemarin di hari Jumat
sudah sempat nyolek-nyolek 560-nya, tapi nggak, sayangnya belum ditembus. Ini kalau berhasil lewat ya, ini target terdekatnya adalah di harga 575 dulu ya. Tapi kalau misalkan bisa bertahan sampai dengan closing di atas 575, next targetnya adalah di 605 dan masih ada target berikutnya yaitu di 635-an. 635 ya, sorry. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah PTBA. PTBA justru breakout 3610-nya ini bagus. Nah, ini kalau PTBA lanjut, next target adalah di 3820. Tapi dia harus lewatin resisten dulu di 3720. Mudah-mudahan masih bisa lanjut, tapi kalau misalkan dia koreksi, selama koreksinya masih bertahan di atas 3610, ini masih layak untuk di hold. Selanjutnya adalah Akra. Akra di hari Jumat melanjutkan pergerakan di hari Kamis, volumenya sangat bagus. Dia berhasil breakout top box 1365. Next targetnya adalah di 1425 dan 1430. Kalau tembus lagi masih ada target berikutnya di 1450 dan 1480 untuk Akra. Selanjutnya OBMD. Untuk OBMD di hari Jumat kembali menguat lagi setelah hari Kamis dia koreksi ya, dia gap up lalu koreksi. Nah, ini harapannya sih bisa menembus 199. Kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 199, next target adalah di 208 untuk OBMD. Nah, ini saat ini dia kembali lagi bertahan di atas stop box 189, close di harga 192. Selanjutnya yang masih boleh dipantau adalah CEM ya. CEM juga mirip dengan OBMD. Dia setelah breakout, dia koreksi lewatin top boxnya lagi, tapi kembali menguat lagi dan masih closing di atas 151 atau di 152. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut. Untuk resisten terdekatnya saat ini adalah di 156 ya. Nah, kalau 156-nya ditembus, mudah-mudahan target 159, 165 dan 173-nya bisa kena untuk CEM. Next adalah SCMA. SCMA juga sudah boleh diperhatikan lagi ya. Targetnya di 230 dulu ya untuk saat ini. Mudah-mudahan bisa kena ya. Kalau misalkan dia bisa tembus 230 dan bisa bertahan sampai dengan closing, ini akan sangat bagus. Tapi kalau misalkan nggak tembus, mungkin bisa TP-TP dulu yang sudah masuk dari hari tanggal 23 ya, atau dari hari Kamis. Ya, untuk BMTR ini dari kami sudah kita bahas, ini langsung naik melesat ya, melewati harga 300-nya, close sempat sampai harga 302. Tapi sayangnya nggak closing di atasnya. Nah, tapi nggak apa-apa, dipantau terus ya di minggu depan apakah BMTR bisa kembali menguat lagi. Harapannya bisa close di harga 302 aja, itu cukup bagus untuk BMTR untuk agar dia bisa lanjut lagi trennya ke atas ya. Nah, ini dipantau aja selama dia nggak tembus dari support 282. Selanjutnya adalah Wine. Wine ini juga boleh diperhatikan lagi untuk minggu depan kalau dia kembali menguat lagi ya. Targetnya di 342. Kalau bisa close di atasnya akan sangat bagus. Kalau misalkan dia sudah closing di atas 342, masih ada target resisten berikutnya yaitu di 394. Selanjutnya adalah LSIP. Nah, LSIP ini bagus, menguat lagi 2,7% ya. Harga tertinggi di hari Jumat yaitu di 1120. Nah, berarti target 1115-nya juga sudah kena, bahkan sudah ditembus. Next target adalah di 1165 ya untuk LSIP. Begitu juga GZCO, di hari Kamis kita bahas, hari Jumat dia naik, bahkan sempat menembus top box 116, closing di 113, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya, targetnya adalah di 124, bisa closing di atas 124, boleh layak hold ya, tapi kalau misalkan dia tembus 128, ya akan lebih bagus lagi. Mudah-mudahan bisa sampai 137 atau 132 ya, mudah-mudahan, kita doakan aja.
Next adalah hoki. Hoki ini juga boleh diperhatikan di perdagangan minggu depan. Kalau dia lanjut ya, targetnya masih sama di 118. Kalau bisa crossing di atas 118 akan sangat bagus. Kalau misalkan sudah tembus 118 dan bisa bertahan di atasnya sampai dengan penutupan, next targetnya adalah 123 dan 125, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 121. Selanjutnya adalah Ali. Ali juga menguat ya 1,2%. Sayangnya dia tidak closing di atas 8.375, tapi nggak apa-apa, ini dipantau aja mengingat saham-saham yang sawit-sawit dan yang lain juga mulai menggeliat. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi menembus 8.500-nya. Targetnya kalau tembus 8.500 yaitu ke 8.825. Next adalah gula. Gula ini juga boleh diperhatikan ya, mungkin sudah ada yang masuk kemarin. Nah, ini kalau misalkan lanjut, target terdekat di 422. Kalau misalkan dia bisa tembus 430 dan bertahan di atasnya, mudah-mudahan trennya masih bisa lanjut lagi ya, karena ini sangat uptrend untuk gula. Mudah-mudahan bisa ke 478 juga. Selanjutnya adalah WMUU. WMUU ini juga boleh diperhatikan untuk minggu depan ya. Kalau dia sudah mulai closing lagi di atas harga 55-nya. Nah, kalau misalnya sudah ada di atas 55, targetnya untuk saat ini masih di 64 ya untuk WMUU. Mudah-mudahan bisa kena, jadi dipantau juga untuk saham ini. Dan saham berikutnya adalah PSAB. Ini menarik untuk dipantau lagi ya, sudah berada di support ya. Nah, ini support saat ini adalah di 105, mudah-mudahan nggak tembus ya, atau nggak closing di bawahnya. Kalau misalkan dia bertahan, nah selama masih bertahan di atas 105, teman-teman bisa spec buy atau buy on weakness atau buy on support. Targetnya jangan jauh-jauh dulu, di 118 dulu aja untuk PSAB. Selanjutnya adalah Bell. Bell juga sudah mulai ada perlawanan ya. Dia bertahan di atas support 120. Ini boleh dipantau pergerakannya kalau kembali menguat lagi. Harapannya bisa closing dulu di atas 127. Targetnya adalah di 135 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah TPIA. TPIA kembali merah lagi. Masih kita ikutin terus, pantau terus, jangan sampai lolos kalau dia mulai bergerak dan sudah breakout. Nah, ini diperhatikan ya, kalau TPIA kembali menguat dan bisa breakout 2350-nya. Ini kita pantau terus ya. Tapi kalau misalkan dia closing di bawah 2310 atau bahkan bisa closing di bawah 2280, kita lupakan aja, kita cari saham yang lain. Tapi kalau misalkan dia bisa closing di atas 2350, ini akan sangat menarik. Mudah-mudahan bisa lanjut ke 2490-an. Dan saham yang terakhir adalah Indi. Indi masih malu-malu, dia masih sideways. Sayangnya di hari Jumat nggak tembus 2280-nya. Tapi masih boleh dipantau aja untuk minggu depan kalau tiba-tiba menguat lagi menembus 2280 ya. Dan masih ada resisten atau top box di 2310 dan 2320. Targetnya sendiri untuk saat ini adalah di 2400, tapi kalau misalkan tembus bisa ke 2420 yaitu resisten berikutnya. Diperhatikan aja ya untuk Indi, mudah-mudahan masih bisa menguat lagi dan bisa kasih profit buat teman-teman. Oke, mungkin sampai di ini dulu. Dan juga ini sebagai penutup video hari ini, mudah-mudahan besok di minggu depan teman-teman bisa banyak dapat profit. Saya doakan semua ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe dulu, aktifkan loncengnya, like dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Dan kalau buat teman-teman yang bingung untuk entry, untuk di harga berapa, mau tanya-tanya, bisa langsung join ke grup Telegram yang saya sudah sematkan linknya di kolom deskripsi. Silahkan bertanya, silahkan diskusi, tapi jangan pom-pom. Sampai ketemu lagi di next video, bye-bye.